Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nibras Aquila. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang mm, Gakkou no Seikatsu. Jadi Gakkou no Seikatsu itu adalah kehidupan di sekolah. Jadi kita belajar tentang bahasa Jepang yang dibutuhkan di sekolah. Pada kali ini lebih spesifiknya lagi kita akan belajar tentang jadwal pelajaran atau Chikanwari. Nah, Chikanwari ini tentu saja ada mata pelajaran, lalu ada tentang jam pelajaran. Terus ada juga nanti tampilkan tentang dialognya. Ya, mohon disimak dan baik. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu tentang kosakata, mata pelajarannya dulu. Yang pertama ada Indonesia Go. Indonesia Go itu artinya bahasa Indonesia. Kemudian ada Nihongo, yaitu bahasa Jepang. Kemudian ada Eigo atau bahasa Inggris. Kemudian ada Chihogengo atau bahasa daerah. Ini untuk misal kalian mau menyebutkan mata pelajaran, saya belajar mata pelajaran ini, misal saya belajar bahasa daerah, ada pelajaran tentang bahasa daerah, sebutnya Chihogengo. Tapi kalau mau menyebut bahasanya, misal belajar bahasa Sunda atau belajar bahasa Jawa, tinggal sebut saja Indonesia Go. Sunda Go. Sunda Go itu bahasa Sunda, jadi di ujungnya ditambah Go. Misal kalau mau nyebut bahasa Perancis jadi Fransogo. Terus kalau mau nyebut bahasa Jerman jadi Deutsche-Go. Ya, kurang lebih begitu. Jadi di ujungnya ada go. Jadi kalau yang ujungnya go itu misal ego, bahasa Inggris gitu. Nah, selanjutnya ada sugaku. Sugaku itu matematika. Kemudian ada butsuri, yaitu fisika. Nah, kemudian ada juga seibutsu. Seibutsu itu biologi. Kemudian ada juga kagaku. Kagaku itu kimia. Kemudian ada taiku. Taiku itu olahraga. Kemudian ada rekishi. Rekishi itu sejarah. Kemudian ada geijutsu. Geijutsu itu seni budaya, misal yang belajar melukis itu, yang di tes nyanyi kayak gitu-gitu, itu SBK seni budaya geijutsu berarti. Terus ada shukyo, itu belajar agama, jadi menyesuaikan agama masing-masing. Misal kalau yang agamanya Islam, Islam Kyo. Kalau yang Kristen, Kristo Kristokyo dan lain-lain. Kemudian ada keizai, ekonomi. Lalu ada jinrui gaku, antropologi. Kemudian ada ciri. Ciri itu geografi. Nah, ini semua adalah kamuku atau mata pelajaran. Tapi untuk mata pelajaran ini sebenarnya ada istilah lainnya selain kamuku, yaitu kyoka. Kamuku ini lebih spesifiknya lagi dari kyoka. Misal kalau di SMP gitu, SD SMP itu kan masih IPA IPS, nah itu sebutnya kyoka. Nah, kalau kamuku ini kan dari IPA ada biologi, kimia, nah itu baru jadi kamuku. Jadi yang biologi, kimia, fisika, itu yang butsuri, seibutsu, dan lain-lain itu masuknya kamuku. Disebutnya kamuku. Kalau masih IPA, IPS itu kyoka. Begitu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang keterangan waktu. Jadi keterangan waktu ada banyak ya sebenarnya. Cuma ini beberapa aja yang bakal dipelajari di mata pelajaran kali ini. Yaitu pertama ada ototoi, yaitu 2 hari yang lalu. Kemudian ada kino, yaitu kemarin. Kemudian ada kyo, hari ini. Ashita, besok. Ada asate, artinya lusa. Lalu ada sengetsu, yaitu bulan lalu. Lalu ada senshu, yaitu minggu lalu. Lalu ada raishu, itu minggu depan. Lalu ada rainen, itu bulan depan.
Kemudian ada lagi ini keterangan waktu juga. Ini nama-nama hari ya. Getsuyobi itu Senin, lalu ada Kayobi Selasa, Suiyobi Rabu, Mokuyobi Kamis, lalu Kinyobi Jumat, Doyobi Sabtu, Nichiyobi Minggu. Jadi Shiyobi itu jadi hari gitu. Nanyobi desu ka, hari apa gitu. Seperti itu. Jadi yobi itu hari. Getsuyobi Senin. Seperti itu. Jadi ada yobinya di ujung. Nah, di sini ada contoh dialog ya. Apa namanya? Percakapan tentang menanyakan mata pelajaran nih. Siapa namanya? Sushi sama Deshi. Kata Sushi, Kayobi ni nani o benkyou shimasu ka? Nihongo to geijutsu o benkyou shimasu. Eigo wa itsu desu ka? Suiyobi desu. Jadi si Sushi sama Desi ini beda kelas ya. Jadi dia nanyain, kamu hari Selasa belajar apa? Terus dijawab sama Desi, belajar bahasa Jepang dan seni budaya. Kalau bahasa Inggris kapan? Kapan belajarnya gitu maksudnya. Belajarnya hari Rabu. Gitu. Suiyobi desu. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lebih dekat lagi dari pola kalimat ini seperti apa. Nah, di sini ada Kayobi ni nani o benkyou shimasu ka? Ini bertanya tentang mata pelajaran, menanyakan. Jadi di hari ini tuh kamu belajar apa aja? Nah, yang ditandain warna biru muda itu bisa diganti dengan keterangan waktu yang lain, keterangan hari yang lain. Misal di sini kan Kayobi, nanti misal ditanyain Mokuyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Hari Kamis. Hari Kamis itu belajar apa? Misal mau bertanya seperti itu ya. Kemudian ini ada jawabannya. Nihongo to geijutsu o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang dan seni budaya itu. Ternyata di hari Selasa belajarnya bahasa Jepang dan seni budaya. Nah, ini juga Nihongo sama Geijutsunya kan diwarnai warna biru, itu bisa diganti dengan mata pelajaran yang lain. Jadi di Nihongo sama Geijutsunya ya menyesuaikan sama jadwal pelajarannya. Misal kalau di hari Selasa itu kalian belajar bahasa Indonesia sama belajar olahraga PJOK, jadinya Indonesia Goto Taiku o benkyou shimasu. Seperti itu. Jadi tinggal diganti yang biru-birunya dengan mata pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Begitu. Kemudian ada pola kalimat yang lain. Ini untuk menanyakan si mata pelajaran ini tuh jam berapa. Nah, bisa nanyanya gini, Eigo wa itsu desu ka? Atau Eigo wa nanyobi desu ka? Jadi lebih spesifik, dia minta bahasa Inggris tuh hari apa sih? Atau mau nanya si Eigo wa nanji desu ka? Jam berapa si belajar bahasa Inggrisnya? Apakah pagi? Apakah siang? Seperti itu. Terus untuk jawabnya juga ada dua jenis ya. Untuk sekarang yang pertama ada yang simple gitu. Dijawab harinya Suiyobi desu, hari Rabu. Kapan belajar bahasa Inggris? Hari Rabu. Eigo wa itsu desu ka? Matawa Eigo wa nanyobi desu ka? Misal kalau ditanyainnya kalau misal ditanyain jam berapa, jadi Eigo wa nanji desu ka? Dijawabnya Eigo wa 7 kara 8 made desu. Bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu dari jam 7 sampai jam 8. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa pakai hari, bisa pakai kamu mau jawab pakai jamnya, bisa
nanyainnya juga bukan cuma itsu aja, bisa pakai nanyobi, bisa pakai nanji, begitu. Iya, ya kurang lebih untuk pelajaran apa namanya bahasa Jepang pada kali ini tentang apa namanya jadwal pelajaran seperti itu. Minasang bisa latihan lagi dengan ini ada jadwal pelajaran dan contoh kalimatnya yang bisa dibuat sendiri, bisa buat percakapan dari jadwal pelajaran ini. Misal ini dilihat hari Senin tuh ada matematika di mata pelajaran kedua. Nah, bisa ditulis saja di situ. Nanti percakapannya misal, Getsuyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Eh, Sugaku benkyou shimasu. Jadi bukan cuma bisa apa, misal mau menyebutkan satu mata pelajaran saya juga boleh minasang ya. Hmm. Atau misal mau menanyakannya, Yasumi jikan wa nanji desu ka? Toka yang seperti itu bisalah apa namanya bisa latihan dengan membuat percakapan seperti di slide ini ya. Oke. Minasan selain apa namanya percakapan juga boleh melakukan role play dan lain sebagainya ya, kalau mau apa namanya ya sebagai latihan gitu, dan untuk simpan sendiri bisa divideokan bersama teman, nanti direview lagi dari pengucapannya minasang bisa latihan lagi ya. Ya, kurang lebih untuk dari saya mata pelajarannya itu saja ya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.